Bapak Ibu, hari ini saya akan berkhotbah tentang salah satu karya Yesus Kristus, yaitu Yesus yang menyembuhkan. Yesus menyembuhkan, dan dari tema ini ada banyak pelajaran rohani yang penting bagi kita, saudara ya. Mari kita melihat Markus pasal 5. Markus pasal 5, dan kita akan membaca ayat 25 sampai 34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu alamat ayatnya, kita akan baca bergantian. Saya ayat 25, kemudian Bapak Ibu jemaat sekalian ayat 26, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-34. Saya duluan di ayat 25. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asalku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saat itu juga Yesus mengetahui ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Amin. Nah saudara, ini sebuah kisah yang sangat juga kita kenal. Tetapi kisah ini mengandung begitu banyak pelajaran rohani bagi iman kita. Saudara, Markus adalah salah satu penulis yang sering memberikan kisah-kisah dalam pola yang disebut itu sandwich. Ini sangat banyak di dalam kisah-kisah Markus menulis Injil tentang Kristus. Dan bagian ini salah satunya, saudara. Pola yang disebut pola sandwich, dengan ada tujuan tertentu secara teologis yang ingin dia sampaikan kepada jemaat yang dilayaninya pada waktu itu, saudara. Saudara, kalau lihat kisah ini, berarti kisah ini diapit oleh kisah penyembuhan atau pembangkitan anak perempuan Yairus. Saudara baca kalau dari perikop yang diberikan oleh LAI mulai dari ayat 21 itu sampai ayat 43. Dan ayat ini, bagian yang kita baca ini adalah kisah yang kemudian semacam menginterupsi ya, kisah tentang Yairus dan anaknya yang kemudian nanti Yesus akan bangkitkan. Nah, pola ini sengaja dibuat, memang diredaksi demikian oleh Markus, saudara, untuk memberikan pesan yang penting bagi umat percaya, saudara. Ini bukan berarti kemudian Markus itu memaksakan kisah-kisah seperti ini, tidak. Kejadiannya memang begitu, tetapi dalam pengkisahannya dia banyak membuat bahwa ini terjadi karena Tuhan lagi akan melakukan sesuatu, lalu muncul hal-hal tertentu di dalam rangkaian peristiwa yang hendak dikerjakan oleh Allah, oleh Yesus Kristus waktu itu. Dan dalam rangkaian peristiwa itu ada yang menginterrupt, ya, ada yang mengganggu, ada yang masuk menyela. Nah saudara, ada poin-poin penting yang kita bisa melihat bagaimana Markus menyusun ini untuk menekankan hal-hal tertentu. Dan membuat pola sandwich ini, saudara, maka Markus sedang mau memberitahukan kepada kita kesamaan-kesamaan yang bisa menjadi pelajaran penting dan juga kontras-kontras yang dimunculkan dari cara dia mengkisahkan. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa kesamaan yang menarik, saudara. Yang pertama, saudara, kisah ini adalah sama-sama tentang seorang perempuan yang disembuhkan atau dibangkitkan. Dan ini tentang perempuan dan diberikan dua pemaparan yang berurutan. Ini sesuatu yang sangat menarik, dilatar belakangi oleh budaya Yahudi hari itu yang begitu patriarkal, maka ini benar-benar sesuatu yang mencengangkan.
Jadi kalau pembaca mula-mula yang Yahudi, mereka akan sangat terperangah, dan bahkan bisa jadi setelah seluruhnya mereka baca, mereka akan sangat terpesona dengan bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang yang datang kepada Dia. Kemudian saudara, dua kisah ini adalah tentang dua orang perempuan yang Yesus berikan sapaan anak perempuanku. Ya saudara, di dalam pasal 5 ayat 34 kepada perempuan yang sakit pendarahan itu, lalu ayat 41 kepada anak Yairus. Itu di dalam LAI kita hanya anakku. Tetapi sebenarnya dalam terjemahan Yunaninya itu adalah my daughter, anak perempuanku. Kemudian saudara, lamanya perempuan yang sakit pendarahan ini dan usia anak perempuan Yairus itu sama, 12 tahun. Kesamaan ini seakan ingin menegaskan bahwa lamanya penderitaan perempuan yang sakit pendarahan ini adalah seumur hidup anak perempuan Yairus. Kemudian saudara, keduanya, perempuan yang sakit pendarahan maupun anak Yairus yang kemudian nanti sudah meninggal, saudara, ketika Yesus pergi ke sana, ke rumah Yairus, dua-duanya menyebabkan Yesus bisa mengalami najis menurut tradisi Yahudi. Jadi Tuhan Yesus bisa mengalami kenajisan kalau menyentuh seorang perempuan atau disentuh seorang perempuan yang pendarahan atau menyentuh mayat. Maka Tuhan Yesus bisa menjadi najis menurut tradisi Yahudi. Orang Yahudi dilarang menyentuh dan tersentuh oleh orang yang pendarahan maupun mayat. Saudara bisa lihat itu dalam Bilangan pasal 5 ayat 2 dan seterusnya, saudara bisa perhatikan di Perjanjian Lama. Kemudian saudara, dalam dua kisah ini Yesus sama-sama diolok. Waktu Yesus bertanya, siapa yang menyentuh aku? Murid-murid itu kemudian menganggap pertanyaan Tuhan Yesus itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan anak itu tidak mati melainkan tidur, orang-orang yang tahu bahwa memang itu sudah mati, mereka menertawakan Tuhan Yesus, saudara. Mereka menertawakan Tuhan Yesus, para pelayat itu. Kemudian saudara, kisah ini sama-sama merupakan kisah yang menginterupsi tindakan Tuhan Yesus, mengganggu tindakan Tuhan Yesus. Yairus meminta tolong ketika Yesus sedang berada di tengah orang banyak. Sedangkan perempuan yang sakit pendarahan ini menginterupsi ketika Tuhan Yesus sedang berjalan untuk pergi menyembuhkan anak Yairus, saudara. Ini mengajarkan kepada kita, saudara, apa yang bagi kita mengganggu, apa yang bagi kita menginterupsi, bagi Tuhan Yesus adalah kesempatan untuk mengungkapkan, untuk menyatakan kasih sayang Allah kepada manusia. Bagi Tuhan Yesus itu merupakan kesempatan emas untuk dia melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang menyingkapkan isi hati Bapa bagi manusia. Seringkali kita beranggapan Allah kita itu Allah yang begitu teratur sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu tidak pernah terganggu dengan apapun saja yang menginterupsinya. Dan Yesus ketika menjadi manusia sama dengan kita, dia diinterupsi dan dia melayani, saudara. Pernah ada kisah, saudara, John Calvin ketika dia sedang mengerjakan pelayanannya, mempersiapkan pelayanannya, entah dia sedang menulis tafsiran atau meringkas khotbahnya atau menulis khotbahnya. Dan ketika dia ada di kantor, dia melakukan semua pekerjaannya sebagai gembala dan juga orang yang memimpin Jenewa waktu itu, saudara. Lalu kalau ada orang masuk, lalu orang ini ingin konseling, saudara. Calvin tidak langsung mengatakan, minta maaf, kamu datang salah waktu nih. Kamu tahu nggak saya punya kesibukan? Tidak loh, saudara. Itu sebabnya kita harus kagum dengan Calvin. Calvin langsung bilang, mari duduk. Ketika dia duduk, dia belum sempat ngomong persoalannya, Calvin mengatakan, semua dan segala sesuatu itu di dalam kedaulatan Allah. Allah yang membawa kamu ke sini. Mari kita doa dulu. Kita doa dulu, kamu ungkapkan persoalanmu. Dia doa dengan Calvin. Calvin doakan dia. Lalu kemudian dia mengungkapkan isi hatinya, pergumulannya. Dan kemudian saudara, banyak kisah dari penggembalaan Calvin itu ya saudara, orang-orang Jenewa mengalami kepuasan rohani dari pelayanan dia. Ya saudara, ini orang yang mengerti kedaulatan Allah. Dia benar-benar mengikuti Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita juga bersyukur, saudara,
di dalam reform Injili gerakan ini saudara, kadang-kadang orang menggunakannya seperti olok-olokan saudara ya, tapi justru saya menganggap itu justru yang harusnya begitu. Ada orang mengatakan kita ini adalah gerakan yang terlalu banyak dadakannya saudara ya. Dianggap kita ini mengatakan dinamis itu hanya untuk menutupi kesulitan kita untuk mengatur ya, mensistematiskan semua pekerjaan yang diberikan kepada kita. Kita pakai kata dinamis, padahal ada yang bilang itu sebenarnya lebih sulit untuk dibedakan atau beda-beda tipis dengan kacau, begitu saudara ya. Tapi hari ini saya bisa menekankan bahwa justru seharusnya Kristen begitu. Kita harus berani untuk diinterupsi. Kita harus berani bahwa dalam hal-hal yang kita setting, yang kita ingin kerjakan, ada juga yang Tuhan kirim tiba-tiba untuk menyela dan harus diperhatikan. Kita kadang-kadang pikir bagaimana saya membagi diri saya dengan hal-hal yang seperti itu. Saudara, kalau saudara rela, saudara tahu kehendak Allah dan saudara rela, saudara banyak berrelasi dengan Tuhan, saudara akan melihat bahwa bagaimana semua kesempatan interupsi itu adalah justru kesempatan yang besar sekali. Banyak kejadian-kejadian, perkara-perkara besar di dunia ini saudara, itu datanya dari perjumpaan-perjumpaan yang tak terduga. Perjumpaan-perjumpaan yang tidak direkayasa sebelumnya, tidak disetting sebelumnya. Perjumpaan-perjumpaan di pesawat bisa membuat orang kemudian menghasilkan bank yang hebat. Perjumpaan di mobil, di angkot begitu ya, dalam percakapan-percakapan seperti itu muncul ide-ide yang besar. Atau perjumpaan-perjumpaan di warung kopi saudara ya, yang tidak direncanakan, hanya tiba-tiba ketemu teman lama di warung kopi bicara-bicara, kejadian-kejadian besar bisa muncul dari situ dan memberkati. Jadi saudara sama, mari kita yang percaya Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan kedaulatan itu memberikan kita kerelaan juga untuk sedia. Bahkan di dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hidup kita ada interupsi-interupsi yang perlu kita juga memberikan hati untuk memperhatikan dan belajar darinya. Itu adalah 6 kesamaan yang saya ingin berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian ada 4 hal yang kontras. Ada 4 hal yang kontras juga dari kisah ini. Kontras yang pertama adalah saudara, Yairus adalah orang yang terpandang dalam rumah ibadat Yahudi. Dia seorang yang punya kehormatan saudara. Sedangkan perempuan yang sakit pendarahan ini adalah orang yang kemungkinan besar tidak memiliki akses ke rumah ibadat dan tempat umum lainnya karena kenajisan yang disematkan pada dia karena sakitnya itu saudara. Maka ini menunjukkan saudara bahwa waktu Yesus menolong orang lain, Yesus tidak terpengaruh oleh popularitas seseorang. Mau dia itu punya kedudukan besar, atau dia itu adalah seorang yang dianggap najis dan dikucilkan. Lalu yang kedua saudara, Yairus kemungkinan besar adalah orang kaya. Karena pengurus rumah ibadat waktu itu saudara biasanya memang orang kaya. Sedangkan perempuan ini telah menjadi miskin. Ayat pasal 5 ayat 26. Memang tidak ada dikatakan dia pernah kaya, tetapi kemungkinan besar mungkin dia cukup punya kekayaan, uangnya saudara, sehingga dia pergi kepada banyak tabib. Dan kemudian mereka dia menghabiskan uangnya untuk penyembuhan, tetapi yang didapatnya adalah justru dia makin buruk. Ini membuktikan apa saudara? Ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah memandang muka kepada orang kaya. Kemudian saudara, Yairus mendatangi Tuhan Yesus dari depan, sedangkan perempuan ini dari belakang. Saudara, ini mengajarkan kita cara dijamah atau menjamah Yesus itu tidak terlalu penting. Cara kita menghadap Yesus dan bagaimana Yesus itu menghadap kepada kita itu tidak terlalu penting. Hari ini ada banyak orang mengajarkan bahwa mesti pakai cara ini. Kalau ingin mendapatkan tanah ini, kalau ingin mendapatkan kampus ini, kalau ingin mendirikan gereja di sini, kita harus doa keliling. Jadi pakai satu cara saudara ya. Waktu Yosua masuk ke Kanaan, yang dijumpai pertama Yeriko. Yeriko itu adalah keliling-keliling saudara. Jadi mereka keliling-keliling klaim ini punya kita dalam nama Yesus. Usir semua orang-orang Yeriko dari tempat ini. Ini akan menjadi tempat gereja kita akan dibangun. Keliling-keliling saudara. Anehnya saudara, waktu masuk Kanaan itu ada cara yang lain lagi. Waktu melawan Ai gak muter-muter lagi saudara ya. Waktu melawan Ai semua orang dikerahkan. Ada yang bersembunyi dari belakang ngitarin begitu. Ada yang masuk untuk mengecoh ya saudara orang-orang Ai untuk keluar. Jadi mereka seperti terpukul kalah keluar. Setelah keluar yang dari sana masuk dan bakar. Nah itu gak dilakukan saudara. Itu gak dilakukan. Yang dilakukan muter-muter terus saudara. Yang muter-muter Yeriko. Nah ini saudara adalah salah kaprah.
Tuhan tidak pernah terikat pada cara-cara yang kita pikirkan. Tuhan melakukannya dengan berdaulat dalam kebebasannya yang penuh, saudara. Kemudian saudara, Yairus mendekati Tuhan Yesus dengan sebuah permohonan yang diucapkan. Dia minta, Tuhan datanglah anak perempuanku, taruhlah tanganmu di atasnya supaya dia sembuh. Sedangkan perempuan ini saudara yang sakit pendarahan ini tanpa permohonan verbal. Dia hanya berkata dalam hatinya. Maka ini menyiratkan Yesus mengetahui kebutuhan setiap orang. Entah orang itu mengucapkan secara verbal maupun hanya dalam hati. Saudara, tidak ada yang membatasi Yesus untuk menyatakan perhatian kasih Bapanya, kasihnya sendiri kepada manusia. Sekarang saudara, kita melihat kondisi perempuan ini. Kondisi perempuan ini adalah kondisi yang mengenaskan. Saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu ayat 25 sampai 26. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 12 tahun pendarahan. Kata pendarahan dalam kata ini saudara, kata Yunaninya itu artinya lelehan yang terus menerus. Satu kondisi lelehan yang tidak berhenti lalu muncul, tapi selalu terus menerus. Dan 12 tahun. Jadi semua yang dia makan, yang dia minum hanya menghasilkan lelehan itu. Dia pendarahan terus menerus, dan bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun. 12 tahun dia mengalaminya. Lalu saudara, ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib. Ini terjemahan terbaru dari LAI ini yang cocok sekali. Di terjemahan kita yang lama itu kurang terungkap ini saudara. Jadi perawatan tabib-tabib ini adalah membuat dia menderita. Ia banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib. Sehingga dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya. Maka mungkin sekali dia memang orang yang berduit sebelumnya. Dan kata dia menghabiskan semua yang ada padanya bisa menunjukkan itu saudara. Semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, orang ini, perempuan ini saudara, mengalami keadaan yang sangat mengenaskan. Dan kita tahu dia adalah najis menurut tradisi Yahudi. Dan kalau najis saudara, orang seperti ini tentu tidak mungkin bisa dengan leluasa menyatakan dirinya. Saya kalau bayangkan kisah itu, saya yakin perempuan ini pasti menyamar. Gak mungkin dia terang-terangan. Nah, zaman itu kan orang pakai kayak jilbab hari ini. Jilbab itu kan memang dari Timur Tengah ya saudara. Jilbab nutup begitu saudara, dan kemungkinan juga menutup wajahnya, separuh wajahnya itu saudara. Dan itu biasa di Timur Tengah, dan tutup lalu kemudian dia cukup menutup seluruh badannya untuk dia boleh melakukan rencananya ini saudara. Lakukan rencananya. Jadi perempuan ini saudara begitu menderita. Saya yakin sekali kalau dia gak bertemu Yesus di saat itu saudara, dan dia tidak tahu tentang Tuhan Yesus hari itu saudara, maka kemungkinan besar itu sedikit lagi saudara, sedikit waktu lagi mungkin dia sudah minum baygon saudara. Mungkin dia sudah loncat dari, mentah kalau dia hari ini dari lantai 5 atau lantai 6. Ya saudara, orang seperti ini akan sangat sengsara. Dan mungkin hanya ingin kalau bisa segera mati saja. Segera mati saja. Tapi puji Tuhan, kisah ini memberitahukan kepada kita bahwa perempuan ini ternyata adalah perempuan yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaan, kasih dan perhatian keilahiannya kepada manusia, saudara. Saudara-saudara, dari beginilah kondisi perempuan ini. Dan nanti anak Yairus itu pun sama, dia telah mati ketika Yesus tiba di rumah itu. Dan keadaan yang sama-sama mengenaskan ini, dua keadaan itu tidak bisa menghalangi kuasa penyembuhan, pemulihan, kebangkitan dari Yesus Kristus. Sekarang kita lihat yang berikutnya saudara, iman yang timbul dalam diri perempuan ini adalah iman yang tidak sempurna. Dulu kalau saya baca kisah ini, saya wow. Wish, ini orang hebat sekali ya. Hanya bilang, kujamah saja ujung jubahnya aku akan sembuh. Ternyata waktu saya baca-baca, pelajari tafsiran-tafsirannya dan semua buku-buku, oh ternyata
justru ini iman yang tidak sempurna. Ini bukan iman yang sempurna, saudara. Mari kita lihat ayat 27 sampai 29. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Nah, ini penting, saudara. Mendengar tentang Yesus. Dan dia hanya mendengar tentang Yesus. Mungkin dia tidak pernah mendengar ajaran Yesus, tapi mendengar tentang Yesus. Apa-apa yang Yesus lakukan. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Imannya tidak sempurna, saudara. Tahu dari mana? Nanti di akhir kisah ini, saudara, Yesus mengatakan imanmu yang menyelamatkan engkau. Iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan. Yesus mengkonfirmasi dengan memberikan kepada dia pengertian yang seharusnya dia miliki, saudara. Awalnya saudara dia mengatakan asal ku jamah jubahnya. Kenapa dia mesti berpikir begitu? Karena hari itu, pada saat itu saudara, ada banyak tahyul. Jadi imannya ini bercampur tahyul. Orang Yahudi sudah tidak lagi mereka sendiri, mereka dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasimilasi dan budaya dan pemikiran bangsa lain juga masuk. Maka ada tahyul bahwa jikalau penyembuh-penyembuh yang hebat, orang-orang hebat, itu apa saja yang melekat pada dia atau apa yang dia miliki juga memiliki kuasa yang besar, kuasa yang sama. Dan dia dengar Yesus banyak menyembuhkan orang, maka dia berkata, asal ku jamah saja aku sembuh. Kenapa dia harus menggunakan cara yang paling minim seperti itu, saudara? Karena kondisinya, saudara. Tapi kondisinya itu tidak mencegah dia dari bertindak. Ini yang seringkali harus kita belajar dengan rasa malu yang besar. Kadang-kadang kita kalau mau melayani Tuhan, saudara, kita butuh dan kita memberikan syarat yang terlalu banyak, yang sebenarnya itu adalah kita sebenarnya nggak rela, nggak mau, saudara ya. Waduh, saya belum katekisasi, ya, begitu saudara ya. Saya belum tamat katekisasi, saya belum ikut stretch. Wah, jangan minta saya pelayanan dulu. Saya masih belum tahu terlalu banyak. Saya nggak mau nanti saya disalah-salahin. Ada orang tuh mengatakan jangan, saya nggak mau saya disalah-salahin. Nah, orang yang nggak mau disalah-salahin itu saja sudah salah, saudara. Nggak mau disalahin itu sudah salah. Tapi banyak orang seperti itu, saudara. Perempuan ini, saudara, bercampur. Dia nggak tunggu lulus STTRI untuk dia menyentuh Tuhan Yesus, untuk dia menjamah meminta Tuhan Yesus tolong. Dia langsung berkata, asal ku jamah saja. Tahyul, tapi bertindak. Nah, ini penting, saudara. Bertindak. Dan saudara kalau membayangkan situasi itu, saya kira perempuan itu bukan lenggang kangkung begini lalu pergi asal ku jamah saja. Langsung sembuh. Saya yakin dia merencanakan. Dia dengar Yesus mau lewat nih. Dia merencanakan. Dan kemudian dia pasti berjuang. Kenapa dia harus berjuang? Karena tubuhnya 12 tahun pendarahan, saudara. Saudara bisa bayangkan ya. Saya waktu operasi usus buntu, saudara, 2 minggu di rumah sakit. Karena hari itu saya yakin itu mau praktek dokter, saudara ya. Tanpa mengurangi dokter-dokter yang ada di sini, saudara. Tapi memang ada dokter yang begitu. Saya kena mal praktik. Setelah saya bisa diberitahukan begitu. Dokter yang operasi saya itu ternyata salah. Waktu salah pembiusannya atau apa. Jadi saya yang harusnya 2 hari, 3 hari keluar, 2 minggu di rumah sakit, saudara. Sampai sedot-sedot segala lambung saya itu enzim-enzim yang katanya bercampur dengan cairan bius yang baunya luar biasa, saudara. Dan ketika saya keluar rumah sakit itu tinggal tulang yang dibungkus kulit, saudara. Wah, rasanya badan kalau jalan tuh kayak melayang. Saudara kalau pernah sakit berat sampai keadaan begitu itu jalan tuh kayak melayang. Saudara kalau jalan melayang, saudara ya lalu orang banyak. Saudara kalau baca di bagian itu ya, ayatnya yang ke-24 itu. Lalu Yesus pergilah dengan orang itu dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Saudara bayangkan orang sudah banyak berdesakan mengerumuni dia. Lalu perempuan yang kulitnya hanya balut tulangnya ini, saudara, bagaimana bisa dengan mudah menyentuh Yesus yang hari itu adalah primadona, bintang. Saudara, kalau saudara lihat ada artis yang kita sangat memuja orang-orang itu ya. Kalau pengen ketemu artis itu, pasti mereka akan merencanakan begitu rupa supaya di tengah orang banyak mereka bisa pergi dan dapat selfie atau dapat tanda tangan. Saya masih ingat dulu Jokowi pergi ke Makassar, saudara ya, di mallnya Pak Beni Lukman itu.
Kami pas ada di atas. Walau Jokowi ada, banyak sudah pergi. Kita cari-cari kesempatan mau pergi. Dekat aja mau minimal begini sama dia, begini kan saudara. Gak dapat, gak bisa sama sekali. Bukan karena Pas Pampres melarang kami saudara. Tapi orang terlalu banyak. Kami yang tidak sakit pendarahan gak bisa saudara. Untuk bisa lepas dari orang banyak untuk bisa dekatin Jokowi gak bisa. Hari itu perempuan ini sakit pendarahan Bapak Ibu. Dia bukan sedang berada dalam kondisi yang sehat untuk mendekati Kristus. Dia sakit pendarahan dan bukan 1-2 minggu, 12 tahun. Saudara bayangkan 12 tahun. Itu kalau dia gak merencanakan baik-baik, dia gak mencari situasi yang tepat, dia gak memikir banyak, maka gak mungkin dia bisa menyentuh jubah Yesus. Dan ini harus membuktikan saudara, betapa luar biasanya imannya membuat dia bertindak ini saudara. Walaupun iman ini adalah tahyul, bercampur tahyul lebih tepatnya. Tetapi dia bertindak, dia merencanakan, dia memperjuangkan untuk mengalami kesembuhan dan keutuhan. Dan sebenarnya semua orang yang ingin sembuh, ingin utuh hidupnya, ingin diterima oleh siapa saja, dan yang paling penting diterima oleh Allah. Atau mungkin dia gak memikirkan itu sekalipun, yang penting diterima. Itu sebenarnya kerinduan dan kebutuhannya akan Kristus. Tapi Tuhan gak pernah memberikan atau menyampaikan atau menyatakan kepada semua orang secara umum. Dia berhak memilih siapa yang dia mau pilih. Dia berhak memberikan kepada siapa dia mau berikan. Tuhan gak pernah hutang apa-apa kepada kita. Tuhan tidak pernah hutang kebaikan apa-apa kepada saudara dan saya. Sehingga ketika dia memilih dengan cara yang dia mau, dan ketika dia pilih siapa yang dia mau pilih, itu adalah haknya saudara. Itu adalah kedaulatannya. Dan kita tidak bisa protes. Kita tidak bisa protes saudara. Perempuan ini, dia dengan iman yang tidak sempurna, dia berjuang untuk menjamah Yesus. Dan dia mengatakan, asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Ini yang pertama. Keadaannya mengenaskan, tidak menghalangi dia. Yang penting dia tahu, dia dengar Yesus menyembuhkan, Maka siapa saya boleh minta disembuhkan. Nanti kalau ketahuan orang banyak, pasti saya diusir. Saya akan najis. Jangan-jangan Yesus juga akan mengusir saya. Sudahlah, saya yang penting jubahnya. Pinggir jubahnya sudah cukup bagi saya untuk saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya kemudian memperlakukan perempuan ini sebagai orang yang sekarang datang dan ingin mengganggu dia atau membuat dia najis saudara. Tetapi Tuhan Yesus justru berpaling dan mencari tahu siapa yang menjamahnya. Hari itu saudara, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Pertanyaan ini bagi Petrus adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Di Injil yang lain itu dikatakan Petrus, di sini murid-murid. Bagaimana mungkin kamu melihat orang banyak berdesak-desakan, bahkan menyentuh kamu, bahkan mungkin ada menyentuh tangan, menyentuh kulit Tuhan Yesus. Dan sekarang yang kamu tanya adalah siapa yang menjamah jubahku? Ini pertanyaan konyol, tidak masuk akal. Mereka dalam pengertian ini mengolok-olok Kristus. Bagaimana mungkin? Tetapi Tuhan Yesus, puji Tuhan, punya banyak anugerah sehingga dia tidak menghardik murid-murid yang menghina dengan perkataan itu. Yesus justru mencari terus perempuan ini. Tapi poin yang ingin saya tekankan dulu sebelum masuk di bagian Yesus mencari itu adalah sentuhan perempuan ini beda dengan sentuhan yang lain. Banyak orang bersentuhan dengan Yesus, tapi biasa saja. Dan mereka tahu itu Yesus. Dan mereka tahu dia sedang pergi ke suatu tempat untuk menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Anak perempuan dari kepala rumah ibadat yang sakit berat ini. Dan mereka tahu ini orang yang dengan kisah yang begitu banyak mengelilingi dia, yang begitu mengagumkan. Tapi anehnya mereka dekat dengan dia biasa saja saudara. Mereka bersentuhan dengan dia, bahkan mungkin menyentuh tangannya. Tetapi tidak satu pun dari sentuhan-sentuhan mereka itu saudara menghasilkan kuasa Yesus yang mengalir kepada mereka. Kecuali perempuan ini saudara. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan ketika dia menjamah ada kuasa keluar. Ada kuasa Yesus yang merespon iman perempuan ini saudara.
Dan itu sebenarnya saudara adalah Yesus sendiri yang merespon. Saudara, maka ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Berapa banyak orang Kristen datang ke gereja. Berapa banyak orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen mengikut Yesus Kristus. Tapi kita hanya seperti orang banyak ini saudara. Tidak mendapatkan kekhususan. Tidak mendapatkan maksud Tuhan Yesus bagi kita. Dan terkadang kita merasa kita sudah mengenal Yesus Kristus. Padahal sebenarnya saudara, kita tidak pernah mengalami manfaat yang seharusnya kita alami. Karena kedekatan dengan Yesus yang terjadi. Kita banyak datang ke gereja, tapi berapa banyak pengalaman kita, pengalaman ditolong oleh Yesus Kristus. Pengalaman bahwa ketika kita beriman, persoalan-persoalan kita, masalah-masalah kita itu menjadi konteks Tuhan mendisplay kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, saya ingin bacakan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Gombalnya bukan main saudara. Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, bukan masalah kamu mengenal aku dan kamu atas namaku melakukan perkara-perkara yang kamu bilang itu. Silakan mau terjadi sekalipun, betul-betul berhasil sekalipun. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat, ini semua orang yang berdesak-desakan menyentuh Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka orang-orang yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Kristus. Perempuan ini dengan iman yang tidak sempurna, iman yang bercampur tahyul, dia menyentuhnya, dia bertindak atas iman itu. Dia bertindak atas apa yang dia dengar tentang Kristus yang masih miskin itu. Dia bertindak atas semua pengalaman yang orang-orang ceritakan tentang Yesus Kristus itu saudara, yang masih banyak bertaburan hal-hal yang lain-lain, tetapi dia bertindak. Ini kuncinya saudara, bertindak. Saudara sudah kenal Tuhan Yesus berapa lama? Tapi apakah saudara sering di kamarmu berlutut dan berdoa, berurai air mata di sana, meminta pertolongannya? Bukan sekedar menyentuh dia saudara di gereja, datang ke gereja bernyanyi, dan kita mendengarkan khotbah-khotbah yang sangat bermutu. Tetapi kemudian lenyap begitu saja karena kita hanya menyentuh begitu tanpa iman. Berapa dari kita yang lebih baik dari perempuan ini? Hampir semua kita. Jauh lebih baik dari perempuan ini saudara. Saudara bertindak atas apa yang saudara tahu tentang Tuhan, yang Tuhan selama ini berikan. Saudara akan melihat perkara-perkara besar Tuhan akan perlihatkan kepada kita. Kenapa orang Kristen merasa gereja itu semacam sempalan dalam hidupnya? Saya bersyukur ini Pendeta Stephen Tong memberikan tema speak sampai 4 kali tentang gereja. Kenapa saudara? Karena memang gereja itu penting sekali. Saya kalau gak ketemu Pak Tong saudara, saya juga mungkin sudah bukan Kristen lagi saudara. Saya tahu Tuhan pilih saya sebelum dunia jadi. Itu sebabnya, justru karena itu sebabnya Tuhan tuntun saya bisa ketemu Pak Tong, begitu saudara ya. Pak Tong pergi ke Kupang 75, saya belum lahir. 95, 20 tahun kemudian saya SMA kelas 2. Dan beliau khotbah hari itu saudara di lapangan Polda. Lalu dia khotbah begitu, wah saya langsung kaget, pendeta. Selama ini yang saya dengar Yusuf Roni, lalu kemudian Yonas Soisa, macam-macam itu. Baru kali ini Stephen Tong, ternyata 75 sudah pernah datang. Saya akan bertanya kenapa enggak datang di tahun-tahun yang berikutnya itu saudara ya. Kok 75 aja pada datang, lalu 95, oh masih syukur masih datang. Hari itu saya angkat tangan saudara, terima Yesus sebagai juru selamat. Baru saya tahu, oh gereja, orang Kristen itu penting, berharga. Sebelumnya saya sudah malas-malas ke gereja, main-main, bahkan tertarik dengan yang seberang saudara. Karena menurut saya mereka lebih hormat terhadap Allah daripada orang Kristen dan saya sendiri. Saya ingin bertobat seperti mereka. Ternyata itu bukan bertobat, itu tambah jahat saudara ya. Saya bersyukur saya akhirnya bertobat benar-benar menjadi Kristen. Baru tahu gereja dan kekristenan itu ternyata luar biasa karena hamba Tuhan ini.
Maka saudara, mari kita mengerti berapa banyak kita mau bertindak atas kebenaran yang kita terima. Setiap minggu kita dapat kebenaran yang begitu limpah. Mari bertindak melayani Tuhan. Mari humas. Mari cari orang-orang yang belum diselamatkan di luar sana. Dan mari manfaatkan semua kelemahan kita, kesusahan kita, kekurangan kita, sakit pendarahan kita untuk menyatakan kuasa Allah. Jangan sia-siakan kesusahan kita. Jangan sia-siakan segala kondisi yang membatasi kita. Tuhan tidak mencari orang sempurna. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan justru mencari orang yang remuk hati, orang yang hancur hati, orang yang remuk jiwanya. Orang yang mengatakan, Tuhan aku gak mampu tapi aku mau berjalan. Tuhan aku sakit pendarahan 12 tahun tapi aku mau jamah Engkau. Tuhan cari orang-orang yang seperti ini. Saudara, saya berkata kepada anak-anak muda, saya berkata kepada orang-orang yang saya pergi melayani KK regional, jangan keluh kesah tentang keadaan kamu. Berhenti. Justru keadaan kamu itu justru syarat akan belas kasihan Tuhan. Kalau kamu merasa kamu hebat, kamu kuat, itu gak memenuhi syarat. Tuhan gak akan berbelas kasihan bagi orang yang rasa diri mampu, hebat. Orang yang gak perlu pertolongan dari siapapun. Orang yang sangat pintar, Tuhan gak tolong orang yang sangat pintar. Dia pintar ngapain ditolong? Kalau dia mampu, dia kuat, ngapain ditolong? Tuhan justru kalau kamu bilang, aduh saya susah belajar, aduh saya kok sekolah seperti ini. Justru itu Tuhan mau tolong yang begitu. Berserulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu. Dia akan menolongmu dan engkau akan memuliakan dia. Di dalam Mazmur 50. Maka sama seperti perempuan ini saudara. Imannya yang tidak sempurna, tetapi imannya bertindak saudara. Yang berikutnya saudara, perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus lebih penting. Dan inilah yang disebut anugerah khusus. Kalau kesembuhan yang dialami perempuan itu umum. Bersyukur Tuhan Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Yesus menoleh. Saudara, kata Yunani untuk melihat itu artinya Tuhan Yesus melihat terus, mencari-cari terus. Karena kalau Tuhan Yesus hanya ngomong tanya, siapa yang menjamah aku ya? Pertanyaan itu gak terlalu mengganggu murid-murid untuk menanggapi dengan kata-kata yang mereka lakukan itu. Mengapa kamu tanya siapa yang menjamah jubahku, padahal banyak orang menyentuh engkau? Gak perlu. Tapi karena Yesus bilang, siapa yang cari jubah saya? Siapa yang jamah jubahku? Siapa ya, dia cari-cari terus saudara. Ini jangan berpikir seperti orang saksi Yehova bilang Yesus gak maha tahu saudara. Itu salah kaprah banyak itu mereka saudara. Yesus Kristus adalah manusia terbatas. Tapi pada saat yang sama dia adalah Allah tak terbatas. Ini memang membingungkan banyak orang. Tetapi kemudian saudara, kita bersyukur dalam sejarah ada orang yang kemudian memberikan formulasi yang tepat untuk kita bisa mengerti misteri Allah ini, Allah Tritunggal. Dan saya sangat bersyukur, saya bangga, saya sangat senang, saya sangat bersuka cita bahwa Allah saya justru adalah Allah Bapa, Yesus Kristus Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Yesus Kristus itu manusia sejati dan Allah sejati. Saya nggak terganggu lagi dengan hal-hal itu. Dulu saya masih terganggu saudara, tapi saya bersyukur hari ini saya nggak terganggu. Mau bilang Yesus kurang tahu, oh hanya Bapa saja yang tahu nanti sang anak itu datang kembali ke dunia. Malaikat nggak tahu, anak pun nggak tahu, hanya Bapa saja. Itu nggak problem, karena dia hari itu adalah berinkarnasi. Dia manusia, dia punya kemampuan, dia punya natur manusia, itu nggak omniscience. Ketika dia tahu ada orang, itu karena diimpartasi oleh natur ilahinya kepada natur manusianya. Tapi kalau umpama tidak terjadi seperti itu juga gak problem. Dia punya hak untuk membatasi dirinya. Dia menjadi sama dengan kita. Sehingga ada kalanya dia juga tidak tahu. Dan ada kalanya dia juga lapar. Ada kalanya dia minum karena haus. Ada kalanya dia juga tertidur di buritan kapal. Karena harus demikian. Dia adalah manusia yang sejati. Maka sekarang saudara, Yesus memberikan yang paling penting bagi perempuan ini. Tapi sebelum saya sampai kepada bagian itu saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kalau hanya sembuh saja, itu perkara umum. Itu anugerah umum. Banyak orang yang Tuhan Yesus sembuhkan, tapi tidak percaya kepada dia dan menjadi pengikutnya. Banyak orang yang mendapatkan kebaikan makan yang penuh dengan mujizat, tetapi tidak semua kemudian tetap mengikuti dia. Mereka bahkan ngacir meninggalkan dia ketika dia menantang mereka untuk
untuk menjadikan dia sebagaimana yang dimaksudkan Bapa. Mereka mau menjadikan dia menurut mereka. Yesus bilang harus menjadikan saya menurut yang Bapa maksudkan mengutus saya. Langsung semuanya ngacir. Yesus mengatakan dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Langsung mereka ngacir. Mereka tidak mau lagi bersama dengan dia. Saudara, saya mau ajak saudara lihat Amos 9 ayat 7. Amos 9 ayat 7 saudara. Di situ kita akan lihat bahwa bahkan membebaskan satu bangsa dari perbudakan dan membawa ke tempat yang lain, itu bukan unik Israel. Itu bukan anugerah khusus saudara. Anugerah khususnya adalah Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir untuk menjadi umatnya. Itu anugerah khusus. Tapi hanya mengeluarkan dari Mesir memasukkan ke Kanaan itu umum. Saudara mari lihat Amos 9 ayat 7. Saya bacakan saudara Amos 9 ayat 7. Bukankah kamu seperti orang Ethiopia bagiku hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun Israel keluar dari tanah Mesir, Filistin dari Kaftor, orang Aram dari Kir? Maka Aram, Filistin itu mewakili bangsa manapun yang Tuhan pernah keluarkan. Mereka keluar bukan karena mereka keluar karena mereka punya pikir-pikir mau keluar saja saudara. Mereka punya pertimbangan-pertimbangan. Lalu mereka kemudian memutuskan untuk keluar dari tempat mereka. Bukan, itu karena Tuhan sekali lagi. Sebagaimana Israel keluar dari Mesir, Filistin keluar dari Kaftor, Ethiopia keluar dari Kaftor, dan Filistin keluar dari Kir. Itu semua adalah anugerah umum. Tetapi yang kemudian ini saudara, Tuhan Yesus ingin memperlakukan manusia, memperlakukan perempuan ini dengan anugerahnya yang khusus, yaitu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mari kita lihat ayat 30 sampai 34. Ayat 30, pada saat itu Yesus mengetahui bahwa ada kuasa keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anak perempuanku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Soalnya ini kata-kata yang sangat dan paling diharapkan oleh perempuan ini, tapi dia tidak tahu. Dia pikir dia sembuh cukup. Banyak orang berpikir sembuh saja sudah cukup. Saudara, kalau orang sampai gak tahu sampai bagian ini, Yesus kemudian meneguhkan imannya, mengoreksi tahyulnya, maka perempuan ini akan menjadi anak terhilang selama-lamanya. Yesus mencari dan dia mencari terus, sehingga kemudian hanya perempuan ini dengan gemetar. Dia pikirkan sudah sembuh sudah cukup, dan Yesus kalau juga memberikan kesembuhan saja sudah cukup, maka perempuan ini akan menjadi orang terhilang. Dan kemurahan Allah, kenapa dia datang bahkan kepada orang yang sangat dianggap najis 12 tahun menderita begitu rupa mengenaskan seperti itu, tidak akan menjadi kesempatan display dari kemurahan dan kuasa Allah. Maka Tuhan Yesus memaksa untuk mengetahui siapa dia. Dan perempuan ini setelah tahu dia apa yang dia alami, kemudian jatuh tersungkur, sujud, dan kemudian menceritakan segalanya. Makanya Markus tahu dan tulis ini saudara. Atau lebih tepatnya Petrus yang ada di situ, karena Petrus ini adalah sumber dari Markus. Maka Markus bisa tulis, dia 12 tahun ini menderita pendarahan. Banyak tabib yang dia sudah datangi, habiskan uang, tapi kondisinya makin buruk. Dan kemudian dia datang, dia tahu Yesus, dengar Yesus, dan dia mau menjamah jubah Yesus. Asal ku jamah saja aku sembuh. Semuanya diungkapkan. Saudara kalau lihat di situ ya, dia dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kalau memberitahukan segala sesuatu kepadanya, saudara, saya kira gak membutuhkan waktu 1-2 menit. Ini mungkin dia ngomong kalau enggak 15 menit, bisa 20 menit, bisa setengah jam atau sampai 1 jam. Sedangkan Yesus lagi cepat-cepat pergi ke Yairus nih saudara. Dan ini orang penting nih Yairus. Orang yang mengurus rumah ibadat, kepala rumah ibadat sedang pergi. Hari itu Yesus, kalau Yesus biarkan saja kan Yairus lagi tunggu, anaknya lagi sakit sekarat. Harusnya terus aja jalan. Kan yang penting sudah sembuh, biarpun kuasa sudah keluar, yang penting sudah sembuh. Tapi Yesus ingin merespon kuasa yang keluar karena iman sederhana ini. Iman sederhana, Yesus ingin tetap. Dan bahkan Yairus pun gak terlalu penting, nanti itu urusan nanti. Dia harus memperlakukan perempuan ini secara khusus di tengah-tengah orang banyak.
Perempuan ini yang tadinya takut, sekarang dia tahu apa yang terjadi. Dia begitu mengalami kesembuhan yang sangat jelas. Kenapa? Karena 12 tahun dia sakit. Maka ketika pendarahan itu berhenti, dia begitu merasa lega, begitu sehat. Maka dia datang tersungkur dan menceritakan semuanya. Saudara, dan kemudian Yesus bukan menghardik dia. Kamu mengganggu perjalananku. Kamu tahu nggak, saya mesti pergi kepada kepala rumah ibadat ini, anaknya sangat sekarat. Kamu kenapa mengacaukan perjalanan ini? Kalau dia mati bagaimana? Tetapi Tuhan Yesus tetap meladeni. Bukan hanya meladeni saudara, tapi memberi comfort bagi perempuan ini saudara. Hai anak perempuanku. Dan saudara, kalau ketemu setiap kalimat ini dalam Alkitab, dalam kitab Injil kita, itu memiliki motif yang khusus. Kita bisa yakin bahwa orang yang disapa demikian, itu pasti mengalami bukan hanya kesembuhan, tapi keselamatan. Yesus menggunakan kalimat kata Ibrani yang penting di sana saudara. Pergilah dengan damai. Itu yang kata lain dia bilang, pergilah dengan shalom. Dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Shalom itu bukan sekedar tidak ada peperangan, tidak ada konflik. Shalom itu artinya keutuhan. Ini yang diinginkan oleh perempuan ini, yang dibutuhkan oleh perempuan ini, yang dibutuhkan oleh semua orang sebenarnya. Tetapi hanya kepada orang-orang yang Tuhan mau dia berikan kepada mereka, saudara. Saudara, perjumpaan pribadi ini begitu penting. Saudara, ada beberapa bagian Alkitab yang saya ingin bacakan tentang hal ini, saudara. Yesaya 26 ayat 3. Orang yang penuh hatinya dengan shalom, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Perjanjian baru Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, inilah anugerah khusus. Kalau kita hanya sembuh, masalah kita selesai, utang kita telah lunas, kredit-kredit kita telah terbayarkan. Kalau hanya sampai di situ saja Tuhan tolong kita, celaka kita saudara. Tapi kalau Tuhan tolong kita dan kita tahu kita mau lebih kenal Dia, setelah semua persoalan kita selesai, kita tahu di hadapan Tuhan pun saya mengalami damai sejahtera karena iman. Wah, itu luar biasa saudara. Saya sering beritahu kepada anak-anak siswa-siswa waktu kami KK regional, saya bilang begini. Coba bayangkan kalau kamu mau mengerti tentang apa artinya hidup yang tragis. Sekarang saya coba ajak kamu untuk coba bayangkan. Coba bayangkan ada satu orang yang lahir langsung tertawa. Siapa yang kira-kira lahir tertawa saudara? Semua kita lahir langsung nangis saudara. Karena zona comfortnya itu sudah berhenti saudara ya. Tadi makan lewat tali pusar, gak perlu buka mulut begitu saudara, langsung kenyang. Ya mama kasih langsung dari tali pusar. Sekarang harus keluar mesti buka mulut. Aduh, cari-cari begitu kan saudara, menangis. Tapi anggaplah, saya bilang sama mereka, kamu lahir tertawa. Sudah tertawa, kamu kemudian gak sakit-sakitan. Sudah gak sakit-sakitan, kamu ternyata pintar sekali. Kamu sekolah SD cepat, SMA, SMP cepat, SMA cepat. Kamu kuliah top di tempat yang top, cepat juga. Wih, hebat ya. Semua orang suka kamu sempurna. Wah, kamu kemudian kaya raya. Kamu keliling dunia dengan jet pribadi. Saya suruh mereka bayangkan saudara, kan orang senang bayangkan begitu saudara. Lalu kalau semua itu gak ada ya bayangkan ulang lagi. Jadi saudara, saya suruh mereka bayangkan. Lalu kemudian bayangkan, setelah kamu begitu kaya, kamu begitu mengalami semua itu, kamu punya usia panjang sekali. Khairil Anwar bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Anggaplah kamu hidup 1000 tahun. Wih, 1000 tahun saya punya ini cici, cecet, cocot semua. Masih hidup, kamu masih ada. Karena kamu 1000 tahun. Tapi saya beritahu kamu, setelah 1000 tahun kamu mati, kamu gak berjumpa Yesus. Itu tragis. Itu hidup yang tragis. Itu hidup yang perlu kita kasihan. Saudara pergi ke ujung sana, di luar sana dan lihat orang-orang tertawa tertiwi saudara. Mereka begitu bahagia, tapi bahagia yang palsu. Gak pernah berjumpa dengan sumber bahagia. Mereka diberi bahagia yang umum. Kondisi mereka baik-baik saja. Sepertinya, tampaknya. Tetapi di balik itu saudara, mereka sedang berjalan bersama banyak orang. Di jalan yang lebar. Yang jikalau mereka masuk, mereka akan masuk ke dalam kebinasaan. Saya bilang sama mereka, saya bersyukur, saya lahir, saya menangis. Saya masih kecil, saya koreng. Pernah seluruh tubuh saya luka-luka.
Saya pergi ke beberapa usia itu saudara, saya taruh salap yang dapat dari mantri orang Katolik ya. Waktu itu kalau Katolik punya itu bagus-bagus, zaman itu di NTT waktu saya masih kecil. Itu baru sembuh loh saudara. Lama itu hampir 1 bulan saya alami itu. Waduh, jalan mau bermain gak bisa dengan teman-teman, semua koreng-koreng semua. Lalu waktu saya usus buntu, waduh, kulit tulang, bungkus tulang. Lalu pertama kali saya jatuh cinta sama Nona, saya ngomong sama dia tolak saudara. Ketika SMA saya pacaran, diputusin, sebentar 6 bulan diputusin. Wah, sakit hati. Waktu saya kemudian akhirnya menikahnya juga berat, stres. Setelah itu punya anak, waduh stresnya bukan main, banyak stres, banyak masalah. Tapi saya mau beritahu, saya bersyukur. Dan kalau kamu ingin mengatakan kepada saya kalau umpama mengulang hidup dan boleh pilih, saya tetap memilih yang saya jalani. Kenapa? Karena di dalam rangkaian itulah hidup saya yang sekarang ini. Saya berjumpa pribadi dengan Yesus. Saya bukan menjalani hidup yang tragis, saudara-saudara. Saya menjalani hidup yang berbahagia, hidup yang shalom. Berapa banyak kita menganggap kalau shalom itu gak ada sakit penyakit. Shalom itu keuangan baik, finansial sehat. Shalom itu adalah kondisi tubuh yang bagus, luar biasa. Shalom itu artinya kita pintar, bisa jawab segala pertanyaan yang sulit. No, shalom itu adalah Yesus berkata kepada saudara, shalom. Itu shalom, saudara. Bahkan jika kita itu penuh dengan darah lelehan 12 tahun. Kalau Yesus bilang shalom, itu shalom. Maka saudara, ini yang paling penting. Ini yang paling penting dalam penyembuhan Yesus. Bukan penyembuhan itu yang paling penting. Penyembuhan itu hanya sarana. Yang namanya sarana itu boleh ada, boleh tidak ada. Intinya yang paling penting. Intinya adalah perempuan itu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Saudara, kalau tanya perempuan ini kalau berjumpa dengan dia di surga nanti, saya yakin kita jumpanya di surga. Dia nggak mungkin di neraka. Ya, saudara ya, dia pasti di surga. Kita berjumpa dan kita tanya sama dia, Bu, kalau dulu engkau bisa nggak sakit, kira-kira engkau akan pilih nggak sakit? Tentu saja, saudara, secara manusia kita pasti pilihnya nggak sakit loh, begitu ya. Kita nggak mungkin pilih sakit. Tetapi kalau dia tahu, setelah dia di surga dia tahu bahwa karena sakit 12 tahun itulah dia berjumpa dengan juru selamatnya, dia akan bilang, saya rela seperti itu. Saya bersyukur saya pernah sakit 12 tahun pendarahan. Saya bersyukur saya sampai habis-habisan. Tapi saya berjumpa dengan kekasih jiwaku. Fanny Crosby mengatakan, saya tidak marah kepada dokter yang melakukan malpraktek sehingga mata saya buta. Fanny Crosby mengatakan, justru karena saya buta, saya bisa menghasilkan lagu-lagu yang banyak buat Tuhanku. Dan kerinduan terbesarku adalah ketika aku bisa buka mata suatu hari nanti, yang kulihat adalah wajah Yesusku, juru selamatku. Saudara, ini hidup yang gak tragis loh saudara. Ini shalom. Saudara, orang kalau kenal Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus, sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus, dia tidak akan mengkeluh kesahkan apa yang pernah dia jalani, konteks hidup yang dia miliki hari ini, batasan-batasan yang membuat dia merasa terbatas hari ini. Dia tidak akan menyanyiakan sakitnya, pendarahannya, atau sakit apapun saja dalam hidup ini. Kondisi-kondisinya dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dia justru menggunakan semua sakit, kesulitan, pergumulannya untuk berseru. Berseru. Kita diciptakan memang untuk berseru. Seorang penulis, seorang teolog mengatakan, Allah menciptakan kita untuk apa sih? Dan dia kemudian mengutip katekismus yang kita sangat akrab dengan katekismus Westminster itu. Allah menciptakan kita untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. Lalu dia kemudian meneruskan, apa artinya memuliakan Allah dan menikmati Dia? Apa tandanya memuliakan Allah dan menikmati Dia? Maka inti dari seluruh alam semesta diciptakan untuk itu. Karena saudara kalau baca di dalam Efesus 1, alam semesta diciptakan oleh Allah. Supaya apa saudara? Supaya menyatakan relationship dan love. Hubungan dan kasih itu adalah inti dari penciptaan alam semesta. Semua yang lain itu hanya ornamen yang Tuhan boleh berikan, boleh tidak. Tapi relationship. Kenapa? Karena Allah kita Tritunggal. Sebelum segala sesuatu ada, Allah itu adalah Allah yang berelasi, Allah yang adalah Allah yang kasih adanya. Cocok hanya Tritunggal. Kalau Allah banyak,
pasti faksi-faksi berkelahi, lalu kemudian kekacauan selama-lamanya. Kalau hanya Allah satu-satunya dan bukan Tritunggal, Dia Allah yang membutuhkan ciptaan. Dia kesepian sebelum Dia menciptakan kita. Dia nggak bisa menjadi sumber kasih. Hanya Allah Tritunggal itu sumber kasih. Maka Dia menciptakan langit dan bumi untuk menyatakan relasi. Relasi yang paling penting. Harusnya orang Kristen memberikan investasi yang besar, baik uang, baik waktu, baik daya untuk relasi, untuk kasih. Tapi banyak dari kita investasi untuk pekerjaan, untuk karir. Relasi nanti sendiri-sendiri jadi. Relasi menjadi yang di pinggir. Kita mengatakan relasi harus di tengah. Itu sebabnya Yesus datang kepada perempuan yang relasinya sudah tidak ada ini, saudara. Dan dia paksa tahu siapa dia yang menjamah jubahku. Inilah hidup yang Yesus inginkan. Dan Dia Yesus ini loh saudara, yang membuat kita bisa menjalani kehidupan yang membanggakan, kehidupan yang kuat, kehidupan yang shalom. Kehidupan yang dikatakan oleh Roma 5 ayat 1, kita penuh dengan damai sejahtera Allah oleh pembenaran, oleh iman yang dikerjakan Sang Anak. Maka saudara yang kekasih, saudaraku yang terkasih, janganlah kita sia-siakan kondisi-kondisi yang kita miliki. Saya meneruskan teolog itu dan ini terakhir saudara. Teolog itu mengatakan, memuliakan Allah dan menikmati Dia, itu bicara relasi. Bicara relasi. Kalau bicara relasi, bagaimana tahu berelasi? Maka relasi itu adalah berkomunikasi. Namanya ada relasi, ada komunikasi. Mau verbal, kata-kata dengan kata-kata, ataupun kita nggak punya kata-kata, kita hanya ngucap-ngucap. Tapi kalau ada relasi, kita ngerti. Saudara yang menikah tahu ya, kadang-kadang hanya kasih begini sudah tahu, istri sudah tahu suami mau apa. Suami begini, wah mama sudah tahu nih, kasih kopi ya begitu saudara, teh atau apa begitu. Kita sudah tahu, karena apa? Komunikasi, kedekatan, relasi. Lalu kemudian dia bilang satu hal yang indah. Apa itu komunikasi dalam hubungan dengan Tuhan? Doa. D-O-A, doa. Maka dengan kata lain, Tuhan menciptakan kita untuk berdoa. Berdoa. Saya sangat bersyukur dengan kebenaran itu, saudara. Saudara baca seluruh Alkitab, saudara akan ketemu semua dari Kejadian sampai Wahyu hanya mau mengatakan Tuhan buat kita untuk berelasi dengan Dia, dan Dia akan membuat relasi itu sempurna someday. Dan di dalam perjalanan itu Dia ingin kita selalu berseru kepada Dia, berdoa. Berdoa lebih penting dari apapun. Saya bersyukur mendengar di Karawaci ini kalau doa dihadiri lebih dari 200 orang, 250, puji Tuhan. Dan lebih lagi saya bersyukur Pak Jimmy tetap gak puas. Itu yang benar saudara ya. Dia tetap rasa itu masih sedikit. Padahal kita rasa udah banyak begitu ya. Tapi beliau merasa itu sedikit. Puji Tuhan. Itu pendeta yang baik. Karena memang saudara dan saya sebenarnya diciptakan untuk berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau tidak bermaksud membiarkan kami dalam kondisi kami yang bagaimanapun ya Tuhan, untuk kami berkeluh kesah, hancur seperti manusia lainnya. Dan kemudian ketika kami mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan jalan keluar, hanya sampai di sana saja. Kami bersyukur justru melalui sakit kami, melalui pergumulan kami, melalui persoalan dan hal-hal yang kami hadapi menjadi tekanan bagi kami, justru Engkau ingin menyatakan yang lebih daripada itu. Engkau ingin menyatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah perhatian-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa melalui kisah ini. 12 tahun pendarahan yang mengenaskan itu sekalipun tidak membatasi dan menghalangi Yesus Kristus untuk menjadi manusia dalam perjalanan itu, memberikan perhatian surgawi yang dibutuhkan semua manusia. Engkau berikan kepada perempuan sakit pendarahan itu, Engkau berikan kepada kami juga. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami menjadi jemaat yang terus bertumbuh. Tolonglah kami menjadi jemaat yang mementingkan hal yang paling penting dalam hidup ini, relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Tolong kami untuk berani bayar harga berapapun besarnya, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang paling kami cintai, nama termanis dalam hidup ini, kami berdoa. Amin.